Jangan lupa, tonton video ini sampai akhir, karena di penghujung narasi nanti, kamu akan tahu satu hal yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk dari Allah datang lewat rasa tenang, bukan lewat hasil cepat. Kadang kita berpikir, kalau ini jalan dari Allah, semuanya harus terasa mudah, langkahnya lancar, orang-orang mendukung, hasilnya cepat terlihat. Tapi kenyataannya, seringkali justru sebaliknya. Jalan yang benar kadang penuh ujian, doa yang paling tulus kadang diiringi dengan penantian panjang, dan disitulah banyak hati mulai goyah. Kita mulai bertanya, kalau ini memang dari Allah, kenapa rasanya berat? Kenapa tidak ada tanda apa-apa? Padahal, petunjuk dari Allah sering tidak datang lewat kejadian, tapi lewat rasa tenang yang pelan-pelan tumbuh di dalam hati. Bukan tenang karena semuanya jelas, tapi karena di tengah semua yang belum pasti, kamu merasa, aku di tempat yang seharusnya. Tenang itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Tenang adalah ketika hatimu berhenti berperang dengan kehendak Allah. Kamu masih berusaha, kamu masih berharap, tapi kamu tidak lagi memaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mintalah pertimbangan kepada hatimu. Kebaikan adalah apa yang menenangkan jiwamu, dan dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah, walaupun orang-orang memberi fatwa kepadamu. Hadis ini lembut sekali. Nabi tidak mengatakan kebaikan selalu tampak benar di luar, tapi yang menenangkan di dalam. Artinya, Allah menanamkan kompas batin pada setiap manusia, dan kompas itu bernama ketenangan. Kalau sesuatu membuat hatimu sempit, gelisah, atau terus-menerus ragu walau kelihatannya indah, mungkin itu bukan jalan yang Allah pilih. Tapi kalau hatimu damai, walau langkahnya berat, itu seringkali tanda lembut bahwa kamu sedang dituntun olehnya. Ketenangan itu tidak bisa dipaksakan. Kamu bisa pura-pura yakin, tapi kamu tidak bisa pura-pura tenang. Tenang itu bukan hasil pikiran. Itu anugerah dari Allah ketika hati mulai selaras dengan kehendaknya. Coba ingat, saat-saat di mana kamu pernah benar-benar pasrah. Mungkin ketika kamu sudah tidak punya daya lagi, ketika semua jalan seolah tertutup, dan kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, terserah Engkau saja." Anehnya, justru setelah kalimat itu keluar, hatimu mulai damai. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu berhenti melawan takdir. Itulah rasa tenang yang datang dari petunjuk Allah. Ia tidak selalu memberi jawaban, tapi ia menghapus pertengkaran di dalam diri. Dan begitu hati berhenti melawan, biasanya arah hidup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dalam satu hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridha padanya. Dan barang siapa yang marah terhadap ketentuan Allah, maka Allah pun murka padanya. Hadis ini menunjukkan, ketenangan bukan hasil situasi, tapi hasil dari ridha. Dan ridha hanya bisa lahir dari hati yang percaya bahwa tidak ada yang terjadi tanpa kasih Allah. Kadang, Allah menenangkan hatimu sebelum Ia menenangkan keadaanmu. Karena yang paling perlu tenang dulu bukan dunia di luar, tapi dunia di dalam dirimu. Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase menunggu, fase di mana kamu tidak tahu apakah langkahmu benar atau tidak. Tidak ada tanda besar, tidak ada kepastian. Tapi kalau di tengah semua itu kamu masih bisa berkata, aku tetap percaya, itu artinya Allah sudah bekerja di dalam hatimu. Ia sedang menumbuhkan rasa tenang yang menjadi tanda bahwa kamu sedang diarahkan. Petunjuk Allah jarang datang dalam bentuk semua jadi mudah. Petunjuk Allah sering datang dalam bentuk hati yang kuat meski berat.
hati yang tetap sabar meski belum ada hasil, hati yang tetap lembut meski belum ada jawaban. Dan di situ, kamu akan merasakan sesuatu yang baru, bukan euforia, tapi kedamaian. Rasa yang pelan-pelan membuatmu lebih tenang menjalani hidup, lebih yakin bahwa apapun hasilnya nanti, selama kamu bersama Allah, kamu tidak akan rugi. Jadi, kalau hari ini kamu sedang di jalan yang belum jelas, tapi hatimu mulai tenang, jangan ragukan itu. Mungkin belum ada hasil, mungkin belum ada tanda besar, tapi bisa jadi itulah tanda terhalus dari Allah. Karena petunjuknya tidak selalu datang lewat kemenangan, kadang ia datang lewat ketenangan, rasa damai yang tidak bisa dijelaskan, tapi cukup untuk membuatmu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku belum tahu kemana, tapi aku tahu aku tidak sendiri." Allah tidak selalu menuntun lewat kemudahan, tapi lewat kejernihan. Kadang kita berpikir, kalau ini jalan yang Allah pilih, semuanya pasti lancar. Kita berharap, kalau ini benar, maka semuanya harus terasa ringan, terbuka, mulus, dan jelas. Tapi lalu hidup datang, tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bertemu jalan yang berliku, rintangan yang tak terduga, dan di dalam hati muncul tanya, apakah ini benar-benar jalan dari Allah? Kalau iya, kenapa rasanya berat sekali? Kenyataannya, seringkali jalan yang benar justru terasa berat di awalnya. Bukan karena Allah ingin menyulitkanmu, tapi karena Ia sedang membersihkan langkahmu dari hal-hal yang tidak seharusnya kamu bawa. Sebelum kamu sampai pada arah yang Dia kehendaki, Allah ingin memastikan hatimu cukup jernih untuk mengenalinya. Kemudahan itu indah, tapi kejernihan lebih berharga. Karena kemudahan bisa menipu, ia bisa membuatmu lupa untuk merenung. Tapi kejernihan menuntunmu untuk melihat bukan hanya apa yang terjadi, tapi apa maknanya. Kejernihan itu muncul bukan dari jalan yang mulus, tapi dari jalan yang penuh goresan. Kita belajar banyak justru saat hati remuk, saat semua rencana gagal, saat tak ada lagi yang bisa dipegang selain kejujuran di hadapan Allah. Itulah saat-saat di mana kamu benar-benar belajar melihat dengan mata hati. Kadang Allah menutup semua pintu bukan untuk menghukum, tapi supaya kamu berhenti mengetuk sembarang pintu. Ia ingin kamu diam sebentar, menenangkan diri, dan melihat ke dalam. Selama ini aku melangkah karena yakin, atau karena takut tertinggal. Kita sering menyangka kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kita punya rencana, target, impian, dan keinginan yang sudah lama diperjuangkan. Tapi kadang di tengah perjalanan itu, semuanya berantakan. Kita kehilangan arah, kehilangan semangat, dan merasa seperti ditinggalkan. Padahal, bisa jadi bukan kamu yang ditinggalkan, kamu hanya sedang diarahkan ulang. Allah sedang memindahkan langkahmu dari jalan yang kamu suka ke jalan yang kamu butuh. Proses itu tidak enak, karena manusia selalu ingin mengerti. Kita ingin tahu kenapa, ingin tahu kapan, ingin tahu apa hasilnya nanti. Tapi Allah tidak terburu-buru menjelaskan. Dia hanya menuntunmu sedikit demi sedikit, melewati kejadian-kejadian yang tidak kamu pahami, agar kamu belajar untuk tidak selalu harus mengerti, tapi cukup percaya. Ada masa di mana kamu merasa semua orang menjauh, semua rencana gagal, dan semua doa belum dijawab. Tapi setelah beberapa waktu, kamu mulai melihat sesuatu. Kamu jadi lebih tenang, lebih sadar, lebih tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kamu mulai paham, bukan semua kehilangan itu buruk. Ada kehilangan yang ternyata membuatmu menemukan dirimu sendiri. Ada penolakan yang ternyata melindungimu. Ada kegagalan yang ternyata menyelamatkanmu dari sesuatu yang salah. Dulu kamu mungkin berdoa agar Allah mempermudah jalanmu, tapi sekarang kamu sadar, yang lebih penting dari jalan yang mudah
adalah hati yang jernih untuk melihat makna dari setiap langkah. Karena kalau hatimu jernih, bahkan jalan yang sulit pun bisa terasa damai. Tapi kalau hatimu keruh, bahkan jalan yang mudah pun bisa terasa berat. Kejernihan itu seperti cermin. Kalau kotor, kamu tidak bisa melihat apapun selain bayangan kabur. Tapi begitu kamu bersihkan, semuanya jadi jelas. Bukan karena dunia berubah, tapi karena pandanganmu berubah. Allah tidak selalu menuntunmu lewat kemudahan, karena kalau hidup selalu mudah, kamu tidak akan pernah tahu di mana letak kekuatanmu. Kamu tidak akan pernah belajar bahwa sabar itu bukan diam, tapi tetap berjalan walau sakit. Ketika hidup terasa berat, bukan berarti Allah menjauh. Kadang justru di titik itu, Ia paling dekat. Hanya saja kita terlalu sibuk memikirkan jalan keluar, hingga lupa merasakan kehadirannya di dalam perjalanan. Pernahkah kamu perhatikan saat kamu sudah benar-benar lelah dan kamu menyerah bukan dalam arti berhenti, tapi berhenti melawan, tiba-tiba semuanya jadi sedikit lebih ringan? Itu bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu mulai pasrah, dan dari kepasrahan itu lahir kejernihan. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu kamu kontrol. Tidak semua hal harus kamu pahami. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti setelah kamu melewatinya. Ada kebaikan yang baru tampak setelah luka sembuh. Ada rahmat yang baru terasa setelah kamu berhenti memaksa. Kejernihan itu tidak datang dari membaca banyak buku atau mendengar banyak nasihat. Ia datang dari perjalanan batin, dari tangis yang tidak terdengar, dari malam-malam di mana kamu berbicara dengan Allah dalam hati, dan dari kejujuran yang kamu temukan di tengah kerapuhanmu sendiri. Dan saat kamu sudah sampai pada titik itu, kamu mulai sadar betapa banyak hal yang dulu kamu anggap malapetaka sebenarnya adalah pertolongan yang disamarkan. Jadi kalau hari ini kamu merasa langkahmu berat, bukan berarti kamu salah jalan. Mungkin Allah sedang menuntunmu menuju kejernihan itu. Mungkin Ia ingin kamu belajar membedakan antara yang kamu mau dan yang kamu butuh. Antara jalan yang menyenangkan dan jalan yang menyadarkan. Karena tujuan Allah bukan membuat hidupmu mudah, tapi membuat hatimu bersih, supaya ketika kamu sampai di tujuan, kamu bisa melihat semuanya dengan mata yang jernih. Bukan mata yang dipenuhi harapan dunia, tapi mata yang melihat kasih-Nya dalam setiap kejadian. Allah tidak selalu menuntun lewat jalan yang tenang. Kadang Ia menuntun lewat badai, bukan untuk menenggelamkanmu, tapi untuk mengajarkanmu cara berenang dengan iman. Dan ketika badai itu akhirnya reda, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama. Kamu jadi lebih lembut, lebih sadar, lebih tahu bagaimana rasanya dipeluk oleh kasih yang tidak terlihat. Itulah kejernihan. Hadiah dari perjalanan yang berat, tapi selalu bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.